tentang pola asuh anak. Kira-kira Bapak Ibu sudah tahu semua apa itu pola asuh? Belum? Ada yang sudah tahu? Berarti kita belajar bersama. Nah, di sini yang dinamakan pola asuh adalah cara orang tua mendidik dan membesarkan anak. Jadi pola asuh yang diterapkan orang tua itu akan berpengaruh terhadap perkembangan anak ya. Jadi perkembangannya baik fisik, mental maupun sosial. Kalau fisik, contohnya misalnya fisik itu bisa dilihat dengan kasat mata ya, fisik. Jadi tubuh bentuknya, misalnya pertumbuhannya kalau misalnya balita itu bisa ada yang balita cantik, tadi sudah dibahas sama Pak Dokter ya. Nah itu masuk pertumbuhan fisik, jadi itu juga merupakan pengaruh dari pola asuh. Jadi kalau misalnya ibunya tidak telaten, misalnya ibunya kurang dalam pengasuhannya, dalam pemberian asupan nutrisi untuk anak-anaknya, maka akan berpengaruh terhadap pertumbuhan. Kalau yang dapat dilihat itu adalah pertumbuhan, misalnya bayinya menjadi stunting, misalnya bayinya menjadi statis gizinya kurus, itu bisa dilihat dari fisiknya. Kalau dari mental itu misalnya dari pengaruh pikiran, emosi, dan dari segi kognitif yaitu otak kita, otak anak-anak kita. Jadi pola asuh itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan mental juga. Nanti akan dibahas lebih banyak lagi di slide bawahnya. Untuk yang sosial itu misalnya cara adaptasi anak ke sesama temannya, atau di lingkungan, baik di lingkungan rumah atau di lingkungan sekolah. Nah, ini ada macam-macam pola asuh. Ada yang pertama adalah pola asuh permisif. Jadi cara orang tua itu kan beda-beda ya dalam pengasuhannya. Nanti kalau dari teori itu ada beberapa. Itu adalah permisif. Yang pertama ini adalah pola asuh yang memberikan kebebasan yang besar pada anak. Orang tua yang menerapkan pola asuh permisif ini tidak menetapkan aturan atau batas jelas untuk anak. Jadi orang tua itu tidak memberikan aturan yang jelas. Misalnya, ini anak jam belajar itu jam berapa? Misalnya kalau habis maghrib habis belajar tinggal sampai 2 jam, setelah itu sampai jam 8, setelah itu istirahat. Nah itu kalau di pola asuh ini tidak ada seperti ini. Jadi mau belajar silakan, mau main silakan, mau tidur monggo, seperti itu. Jadi tidak ada aturan yang jelas. Nah pada pola asuh ini anak-anak yang dibesarkan dengan pola asuh ini cenderung kurang mandiri, kemudian kurang bertanggung jawab, dan lebih rentan terhadap masalah perilaku karena orang tua tadi tidak menerapkan aturan-aturan yang jelas. Jadi anak bebas mau melakukan apapun, orang tua tidak memberikan aturan yang jelas. Nah, dari ciri pola asuh permisif ini, yang pertama itu orang tua tidak menerapkan aturan dan batas untuk anak. Jadi anak dibebaskan, tidak ada aturan dari orang tua seperti tadi ya. Kemudian orang tua tidak memberikan penjelasan atau alasan untuk perilaku anak. Jadi misalnya kita buat aturan ya seperti yang Pak Kepala Sekolah tadi dibuat aturan kesepakatan ya. Kalau misalnya kita kenapa sih harus belajar? Nah kita harus memberikan pengertian kepada anak. Kalau belajar itu fungsinya untuk apa? Kalau biar anak-anak tambah pintar, tambah tahu ilmunya. Nah, jadi diberikan penjelasan. Terus kenapa anak tidak boleh main peso? Misalnya seperti itu. Kalau anak, misalnya kalau udah kelas 1 mungkin sudah bisa ya. Kalau misalnya anak masih TK tahu kalau tidak boleh main benda tajam itu kan ada alasannya. Nanti kalau misalnya terluka, kalaupun boleh pakai mestinya harus di bawah pengawasan. Terus misalnya kenapa kok tidak boleh main HP terlalu sering seperti itu, orang tua harus memberikan penjelasan. Kemudian yang ketiga, orang tua tidak konsisten dalam menerapkan aturan dan batas tersebut. Jadi kadang diberitahu, kadang enggak, seperti itu maksudnya. Kemudian orang tua memberikan cinta dan perhatian kepada anak, tapi tidak konsisten. Bu Eara Sarakin ya wes sudah harus itu ya, mau main, mau tidur, mau mandi, enggak diperhatikan. Nah, dampak dari pola asuh permisif ini, yang pertama adalah anak
sulit ya untuk temennya, biasanya pendiam sehingga seperti itu, mungkin karena tidak terlatih. Kemudian anak kurang percaya diri dan memiliki harga diri yang rendah, jadi anak merasa takut, gak pede ya sebenarnya. Kemudian anak lebih rentan terhadap masalah perilaku seperti agresi, kenakalan dan penyalahgunaan. Jadi masalah agresi ini maksudnya itu anak itu berusaha untuk menyakiti baik secara fisik maupun mental. Kira-kira seperti apa Bu? Kalau misalnya fisik, jadi anak itu kadang nakal ya, senang jotos, pokoknya sama temennya itu jahil banget. Nah itu adalah termasuk perilaku agresi. Kemudian menyakiti secara mental. Mental itu misalnya apa Bu? Kira-kira tahu nggak menyakiti secara mental? Kalau anak apa? Yes, apa? Menghina ya seperti itu ya. Apa ya? Bisa jalannya apa ya? Indo, dipagani seperti itu sudah merupakan menyakiti secara mental. Jadi seperti itu. Kemudian kenakalan. Kenakalan ini maksudnya kenakalan ini adalah anak itu tidak mentaati peraturan. Dia tidak mau mentaati aturan yang sudah diberikan. Dan penyalahgunaan zat ini yang maksudnya zat ini adalah misalnya zat itu seperti minuman beralkohol atau ke obat-obatan yang berlakon. Bapak Ibu bisa tahu kira-kira saya pakai pola asuh yang mana ya untuk anak-anak kita. Jadi nggak bisa langsung pakai salah satu pola asuh itu nggak bisa. Kita nanti bisa mengkombinasikan. Yang kedua adalah pola asuh otoriter. Jadi otoriter ini pola asuh yang menekankan pada kontrol dan disiplin. Jadi orang tuanya tegas banget di sini. Jadi kalau istilahnya ini apa ya, apa itu nyengit enggak ya. Jadi tegas di sini ada aturannya. Orang kan menetapkan aturan dan anak harus patuh. Jadi rata-rata anak dengan pola asuh otoriter itu ya manut, ya dalam relasinya masih bagus ya. Kemudian orang tua yang menerapkan pola asuh otoriter ini menetapkan aturan batas yang ketat untuk anak dan mereka menuntut kepatuhan dari anak. Jadi anaknya harus manut ya, nggak boleh lawan. Kemudian anak-anak yang dibesarkan dengan pola asuh otoriter cenderung lebih patuh, tetapi juga lebih rentan terhadap masalah emosi dan perilaku. Secara tidak langsung dia koden, takut, akhirnya tertekan ya. Jadi gak wani lawan sama orang tuanya. Jadi apa sih dikatakan orang tuanya dia nurut, tapi aslinya dia tidak mau untuk bisa mengutarakan pendapatnya. Jadi manut, tertekan, akhirnya nanti dia akan rentan terhadap masalah emosi dan perilaku. Jadi kalau misalnya jadi orang tua kalau bisa ya jangan terlalu kolot ya, harus mengikuti aja. Nah, ciri-ciri dari pola asuh otoriter ini adalah orang tua menetapkan aturan batas yang ketat untuk anak. Misalnya anak pulang sekolah nggak boleh main, harus makan, tidur, nggak boleh kemana-mana. Kadang anak juga bosen, jadi nggak bisa seperti itu. Mungkin boleh main tapi dikasih jarak berapa. Kemudian orang tua menuntut kepatuhan dari anak. Pokoknya orang tua selalu benar kali ini ya. Pokoknya anak itu pokoknya harus patuh, pokoknya nggak boleh melawan. Jadi anak-anak seperti ini akan tertekan kalau seperti itu. Nggak bisa mau ngomong apa nanti takut salah. Kemudian orang tua memberikan penjelasan aktif, tidak memberikan penjelasan atau alasan untuk batas tersebut. Jadi anak dilarang main HP tapi tidak tahu alasannya apa. Terus anak disuruh untuk istirahat jam berapa tapi tidak tahu apa manfaatnya dari istirahat tadi. Kemudian orang tua tidak konsisten dalam menerapkan aturan dan batas tersebut. Nah, ini adalah dampak dari pola asuh otoriter. Anak lebih patuh dan hormat kepada orang tua. Biasanya seperti itu ya, karena anaknya tadi takut. Jadi mau nggak mau ya wis iya gitu. Kemudian anak memiliki keterampilan akademis yang baik. Jadi anaknya ini biasanya dalam segi akademis ini sekolahnya pinter karena dia dituntut untuk belajar dan belajar
sesuai dengan keinginan orang tuanya. Kemudian anak kurang kreatif dan inovatif. Maksudnya kreatif di sini, misalnya anak itu tidak bisa menyelesaikan, misalnya ada masalah itu tidak bisa menyelesaikan. Jadi misalnya nanti bertengkar dengan temennya di sekolah, ini harus nangis kok, tidak tahu nanti bertengkarnya kenapa. Mungkin di rumah nggak boleh, cuma aku tadi bertengkar sama ini yang bisa seperti itu. Dampak negatifnya seperti itu. Kemudian inovasi. Untuk inovasi ini adalah biasanya ada hal lain biasanya membuat inovasi tertentu. Kemudian anak lebih rentan terhadap masalah emosi. Ini tadi seperti yang sudah saya jelaskan, mas ada depresi karena adanya tekanan. Jadi tuntutan dari orang tua. Kemudian anak lebih rentan terhadap masalah perilaku agresi tadi ya, dan kenakalan sama seperti yang pola asuh yang pertama. Nah, yang ketiga ini adalah pola asuh otoritatif. Otoritatif ini adalah pola asuh kalau sekarang demokratis ya. Jadi di sini adalah dari tiga pola asuh itu ini adalah yang paling ideal. Mungkin bisa cocok diterapkan untuk anak-anak kita. Pola asuh ini memberikan kontrol yang kuat dari orang tua dengan kasih sayang dan dukungan orang tua yang menerapkan pola asuh otoritatif ini menetapkan aturan dan batas yang jelas untuk anak. Selain menetapkan aturan, orang tua juga memberikan penjelasan. Kenapa kok begini? Kenapa kok begini seperti itu? Jadi anak-anak yang dibesarkan dengan pola asuh otoritatif cenderung lebih mandiri. Jadi kan dia bisa mengutarakan alasannya apa, bisa mengungkapkan pendapatnya apa. Jadi dia lebih mandiri, bertanggung jawab dan memiliki keterampilan sosial yang baik. Jadi untuk adaptasi dengan lingkungan, dengan teman itu biasanya lebih cepat. Nah, ini ciri-ciri dari pola asuh otoritatif atau demokratis ini adalah orang tua menetapkan aturan batas yang jelas. Kemudian orang tua memberikan penjelasan dan alasan. Jadi alasannya apa nanti dijelaskan. Kemudian orang tua konsisten menerapkan aturan tersebut. Jadi aturannya seperti itu ya tetap dilakukan sampai tujuannya berhasil. Misalnya belajar harus jam misalnya jam 6 sampai 8. Nanti tujuannya apa? Nanti untuk nilainya biar bagus, biar pemahaman terhadap pelajarannya bagus juga. Kemudian orang tua memberikan cinta dan perhatian kepada anak. Orang tua kan biasanya anaknya kan dia pulang sekolah tadi belajar apa, seperti itu tidak boleh. Ditanya kan ke anaknya pulang sekolah. Ditanya ya. Nah, terus ada masalah ya dengan temannya. Ditanya tidak kira-kira. Iya. Jadi ini merupakan salah satu bentuk perhatian atau cinta kasih kita kepada anak. Jadi kalau misalnya anak nanti bilang tadi di sekolah ada apa, kita harus semua nanggapi. Kita biasakan seperti itu. Nanti kita cerita sambil ngumpul biasanya anak-anak bertanya, "Bapak senang nggak ya?" Itu bisa kita cerita. Tidak harus melulu pakai HP terus. Nah, ini adalah dampak pola asuh otoritatif. Jadi anak lebih mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian anak memiliki keterampilan sosial yang baik. Anak lebih percaya diri dan memiliki harga diri yang lebih tinggi, dan anak lebih mampu mengatasi masalah
remaja, kemudian bersamaan dengan pola asuh yang diterima orang tua. Jadi maksudnya di sini, dulu kita kan juga sebagai anak ya, diasuh sama orang tua. Nah, pola asuh orang tua zaman dulu otomatis tidak sama dengan zaman sekarang. Kalau dulu biasanya mainannya tidak kira-kira, permainan ada, dikebel, dicegah, dicubit ya, yang seperti itu. Tapi kalau dulu kita sebagai orang tua merasakan pengasuhan yang seperti itu, kira-kira diterapkan nggak pada anak kita? Enggak ya. Jadi kita kan bisa merasakan, oh kalau pola asuh seperti itu ternyata kita sedang merasa sakit hati nggak? Kalau iya ya. Jadi kalau misalnya seperti itu, berarti itu nggak perlu diterapkan kepada anak-anak kita. Jadi itu juga mempengaruhi. Jadi kalau misalnya yang dulu pola asuhnya seperti itu, sekarang anaknya bisa diterapkan seperti yang pola asuh kita dulu oleh orang tua. Nah, ini teknik pola asuh juga mempengaruhi yang pertama usia orang tua. Jadi usia orang tua ini juga mempengaruhi pola asuh. Kalau orang tuanya masih muda, seperti dengan semua ini, saya kira masih memilih pola asuh yang demokratis. Jadi kalau orang yang dulu, kalau yang sudah tua-tua biasanya adalah pola asuhnya adalah otoriter ya. Nah, ini kemudian juga pengaruh juga pendidikan dari orang tua. Jadi pendidikan dari orang tua itu juga pengaruh terhadap pola asuh. Misalnya dalam hal pembelajaran, kalau orang tuanya misalnya lulus SD, otomatis kan tidak bisa mengikuti anaknya yang SMP sudah kesulitan ya. Jadi misalnya orang tua berusaha dan anaknya bisa dengan mengikuti apa bedanya ya, itu juga masuk pola asuh. Kemudian orang jenis kelamin, nah kira-kira bapak sama ibu itu pola asuhnya sama pada Pak, gimana pola asuhnya pada anak? Sabar ya. Kalau ibunya bagaimana? Sangat sabar. Gimana ya? Jadi pola asuh ini jenis kelamin juga menentukan. Kalau biasanya ibu sering ngereok ya istilahnya, kalau bapak itu cenderung diam, mungkin satu kata dua kata aja. Kalau ibu cenderung cerewet ya. Terus biasanya kata-katanya itu buat tingkat nyamuk ya, reok membimbing. Kemudian status sosial ekonomi. Jadi status sosial ekonomi ini juga mempengaruhi pola asuh terhadap anak. Jadi misalnya status ekonominya yang menengah, yang rendah itu juga mempengaruhi karena tidak bisa mencukupi kebutuhan dari anaknya. Dan kan orang tuanya juga harus bekerja lebih keras. Beda lagi dengan ekonomi yang menengah ke atas, mungkin anaknya mau apa itu sudah bisa tercukupi. Jadi juga berpengaruh juga nanti. Kemudian jenis kelamin anak, kira-kira pengaruh nggak jenis kelamin anak? Pengasuhan anak laki sama perempuan sama nggak? Biasanya lebih ketat pada anak perempuan ya. Jadi orang tua itu lebih cerewet pada anak perempuan. Misalnya gadis maghrib, kalau anak perempuan dari rumah mesti dicari kan ya. Kalau anak laki-laki sampai jam berapa biasanya? Jam 1 ya, masih di luar mana ya? Ada ya kira-kira? Anak SD enggak ya, udah sampai jam itu ya? Ada nggak kira-kira anak laki-laki biasanya keluar sampai jam berapa Bapak Ibu? Jam 11. Di luar ngapain Bu kira-kira? Ngopi, livinan, ya, ya. Jadi kita itu biasanya lebih tegas. Kalau sekarang itu kita sama aja, anak laki-laki dan perempuan sama saja. Karena tadi sama Dokter Fahri dia untuk kehamilan di luar nikah, kehamilan anak remaja itu menikah itu juga merupakan aksi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jadi masih di bawah 20 tahun anak-anak biasanya SMP, SMA itu apabila kita biarkan dia main di luar rumah, kita nggak tahu HP main HP dia chat dengan siapa, janjian di luar, ternyata pulang-pulang nanti kan kasihan ya, nanti sekolahnya nggak lanjut, masa depannya ya.
Nah, seperti itu. Kemudian usia anak. Jadi usia anak yang dimaksud di sini itu tuntutan kita terhadap anak yang usia misalnya usia prasekolah, usia sekolah, usia remaja itu beda-beda. Kalau misalnya anak TK tadi misalnya anak kelas 1 tapi harus sudah bisa membaca, anak kelas 2 sudah bisa berkarya. Nah, itu juga masuk apa? Sesuai. Jadi tadi usia anak, kemudian kemampuan. Jadi orang tua itu wajib tahu kemampuan anaknya itu seberapa. Jadi kalau misalnya anak belum bisa itu nggak usah dimarahi. Jadi kalau dimarahi ya sampai itu tertidur, angel kayak mikir ya. Misalnya cuma membaca tapi misalnya tadi kan paten-patenan seperti itu. Nah itu kalau belum bisa ya diajari pelan-pelan. Nah disentari biasanya wes tambah gede, nggak mungkin bisa. Anak wes nangis monggo nggak mau belajar. Nah jadi pelan-pelan sesuai dengan kemampuan anak. Nah kemudian situasi. Nah situasi di sini misalnya jamnya tidur ya tidur. Misalnya anak nggak mau belajar ya wes nggak usah belajar dulu. Nanti istirahat dulu. Nanti jamnya belajar baru belajar. Kemudian anak yang mengalami rasa takut dan kecemasan itu biasanya tidak diberi hukuman oleh orang tua. Wes nggak iso diseneni. Nah kan tambah bulan ya nggak bisa seperti itu. Tapi sebaliknya jika anak menentang dan berperilaku agresif, kemungkinan orang tua akan mengasuh dengan pola yang otoritatif. Jadi anaknya ngeyelan, ya nakal, hanya bisa dengan pola asuh otoritatif. Ya sih kita ditentukan apa ini waktunya apa. Nah ini bisa diberikan. Nah jadi kesimpulannya dari 3 macam pola asuh tadi, pola asuh yang diterapkan orang tua itu akan dipengaruhi oleh banyak faktor tadi ya, beberapa faktor tadi termasuk latar belakang budaya, kepribadian orang tua dan kondisi ekonomi keluarga. Jadi tidak ada pola asuh yang sempurna, tetapi orang tua dapat memilih pola asuh yang paling cocok untuk anak mereka masing-masing. Jadi dari 3 pola asuh itu bisa diambil yang bagus-bagusnya saja. Kira-kira yang cocok kita terapkan untuk anak kita itu yang mana? Kemudian pola asuh yang diterapkan orang tua itu cenderung ke pola asuh yang situasional tadi ya, di mana orang tua tidak menerapkan satu jenis pola asuh, tetapi memungkinkan orang tua menerapkan pola asuh secara fleksibel, luas dan sesuai dengan situasi dan kondisi yang berlangsung saat itu. Nah, bocah pas mau wakal ya kayak pola asuh sih otoriter ya, tadi dihukum misalnya ya seperti itu. Mungkin dari penjelasan saya ada yang kurang jelas.